Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai Indonesia Coronavirus Data. Nah, di mana data tersebut kami peroleh dari web quickgaggle.com. Kami menentukan Dijan Wahyudi, Anandatika Heru, dan Ahmad Yani Wahyudi. Kelas sesi 4, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Jakarta. Deskripsi CSV. Di dalam data Indonesia Coronavirus terdapat beberapa dimensi seperti time, case, Jakarta, patient, dan province. Dan pada masing-masing dimensi terdapat hierarki pada masing-masing kategori dimensi tersebut. Ini adalah star skema yang telah kami buat memiliki 5 dimensi: time, patient, Jakarta, province, dan case, dan mempunyai satu fact table, yaitu table COVID-19. Dan selanjutnya ini information package mempunyai 5 dimensi: province, Jakarta, case, patient, time. Ini 3 attribute terkait Indonesia Coronavirus. Dimensinya province, Jakarta, case, patient, time. And the measure is confirmed, decrease, and release. Dan selanjutnya inilah modul 1, merupakan step membangun sebuah transformasi ETL untuk meload dan mengelola table COVID-19. Yang pertama adalah table case. Ini step-stepnya yang telah kami screenshot. Step pertama, step ini berfungsi mengambil file CSV dari directory di mana file CSV disimpan. Step selanjutnya koleksi database, memasukkan data yang ada dari file CSV ke dalam table database, yaitu PostgreSQL. Dan selanjutnya adalah output dari file CSV tersebut. Dan pada tabel Jakarta itu juga sama seperti dalam kelas sebelumnya. Tabel patient juga sama, dan pada tabel province memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada untuk mengetahui kasus penyebaran terbanyak virus corona di suatu provinsi dengan sortir. Dan ini hasilnya. Selanjutnya 2, menerapkan Type 1 Slowly Changing Dimension atau SCD. Pada tahap ini, kami melakukan save 1 slowly changing dimension atau SCD. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat save of dimension update pada dimension lookup or update. Lalu berikutnya akan ada pembaharuan SQL, lalu kita execute SQL tersebut, kemudian tutup dimension lookup or update dan run transformation. Dan setelah itu, kita merubah data pada file CSV, patient.csv, ubah pada patient ID sama dengan 1, dan rubah umur data tersebut menjadi 32, dan jalankan kembali transformation untuk melihat hasilnya. Ini query yang kita gunakan untuk create database, table case underscore dimension, table Jakarta underscore dimension atau dim, table patient underscore dim, table province underscore dim. Berikut merupakan implementasi dari penjelasan sebelumnya, yaitu membangun sebuah transformasi ETL untuk meload dan mengelola data COVID-19, menyediakan 4 KTR, yaitu cases, Jakarta, pasien, dan province. Yang pertama dari KTR province, yaitu province CSV file import, fungsinya untuk mengambil data CSV dari directory CSV tersebut disimpan. Lalu kita koneksikan ke dalam database dan memasukkannya ke PostgreSQL menggunakan dimensi lookup update. Ini tampilan dari database-nya. Namanya COVID-19, lalu menyediakan 4 table sesuai dengan KTR yang kita buat. Ini datanya. Lalu di province, jika kita ingin melihat penyebaran kasus virus corona terbanyak dari provinsi terbanyak di Indonesia, kita bisa lihat di confirm. Sudah kita urutkan dari yang terbanyak hingga yang masih 0 atau yang belum terdeteksi, yang belum terkonfirmasi di provinsi Indonesia. Kita uji slow change dimension. Maka di sini keluar output 1 atau udah kita rubah. Explore COVID-19. Lalu kita pilih
tabelnya pasien yang telah kita ubah, contohnya review, maksimalnya misalnya 1000 rows-nya. Kelihatan kita mengubah nomor 1 female, kita mengubah dari male menjadi female, maka jika kita sudah melakukan perubahan, D2-nya akan menjadi tanggal perubahan, bulan, dan tahun pada saat itu. Setelah selesai membangun sebuah transformasi ETL untuk CSV COVID-19 di Indonesia ini, kita akan mengimplementasikan SCD tipe 1 COVID pasien. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengubah type of dimension update pada field menjadi punch through dari insert. Lalu jika semuanya sudah diganti, nanti akan muncul SQL baru, lalu kita execute, lalu kita lalu kita jalankan. Kita akan mengubah data dari file CSV tersebut. Kita akan mengubah umur pada pasien ID 1 menjadi 31. Lalu kita simpan dan kita jalankan kembali. Ya, selesai. Dan pada step matrix terjadi update 2 buah. Lalu kita explore database-nya untuk melihat apakah data berhasil diubah. Ya, umurnya telah berubah menjadi 31 dan row-nya pun telah berubah menjadi 894 yang seharusnya ada berada di posisi 2 mungkin. Ya. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah job. Di sini saya mengambil contoh CSV case. Yang dibutuhkan adalah start, yang konfigurasinya repeatnya kita checklist, tipenya menjadi daily, dan time of day-nya menjadi 1 dari 12 awalnya. Lalu kita terus ada juga wait for file. Di sini file name-nya kita sesuaikan dengan filenya. Lalu file size check-nya juga di checklist, jangan lupa. Nah, untuk transformation-nya, option-nya execute every input row-nya di checklist, dan wait for remote transformation to complete juga di checklist. Lalu kita buat logging filenya, namanya COVID-19 job case dengan extension KJB, dan akan log filenya dicentang dan kita Lalu untuk menjalankannya kita ubah start job nya di wait for file, karena jika tidak dirubah program ini akan menunggu hingga pukul 1 pagi